Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan waktu sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang eh, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu kita akan melihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu menunjukkan perilaku terampil pada saat membedakan substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang kedua, mengidentifikasi contoh perilaku yang patut diteladani dari sejarah perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah sebagai sumber keteladanan pribadi dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menguraikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang keempat, meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang kelima, membiasakan sikap semangat ukhuwah dan kerukunan sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi di Madinah. Dan yang terakhir yaitu memiliki sikap keberanian dan semangat dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi. Itu memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama, substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Ada 4 materi yang dilakukan oleh Nabi pada saat Nabi berdakwah di Madinah. Yang pertama yaitu al-adatul insaniyah, yaitu artinya peri kemanusiaan. Yang kedua, asyura, yaitu musyawarah atau demokrasi. Yang ketiga, al-wahdatul, yaitu artinya persatuan Islam. Dan yang terakhir yaitu al-ukhwah Islamiyah, artinya persaudaraan Islam. Yang kedua, strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Ada beberapa sikap yang ditampilkan oleh Rasulullah pada saat beliau berdakwah di Madinah. Yang pertama yaitu bersikap lemah lembut dan kasih sayang. Yang kedua, selalu mengedepankan pemaafan daripada pengganggunya. Yang ketiga, memberikan suri tauladan. Yang keempat, memiliki semangat tanpa kenal putus asa. Yang kelima, menghargai perbedaan dan dinamika terhadap hal-hal yang memiliki perbedaan. Dan yang terakhir yaitu menjalin hubungan baik dengan masyarakat di wilayah sekitar Madinah. Oke, selanjutnya, mendeskripsikan substansi dakwah dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa hijrah dari Mekah yang dilakukan Rasulullah. Hal tersebut dilatar belakangi berbagai persoalan yang terjadi di Mekah. Salah satunya yaitu pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, sehingga beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya dan memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Ada 2 materi di sini tentang substansi dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Mendeskripsikan substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Terlebih dahulu kita melihat kajian geografis kota Madinah. Kota Madinah terletak di tengah-tengah daratan negeri Arab Saudi. Madinah termasuk salah satu kota suci bagi umat Islam setelah Mekah. Secara geografis, kota ini dikelilingi gunung dan bukit serta suhu beriklim gurun. Suhu tertinggi pada waktu musim panas antara 30 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius dan suhu rata-ratanya antara 10 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius.
Eh, yang kedua, mendeskripsikan substansi dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu Madinah sebelum hijrah Rasulullah. Kota Madinah pada masa sebelumnya hijrah Rasulullah SAW dikenal dengan nama Yasrib. Karena sebagai pusat perdagangan, pada perkembangan berikutnya dirubah dengan nama Madinah. Perubahan tersebut terjadi ketika kedatangan Rasulullah SAW yang hijrah dari Mekah. Kata Yasrib sendiri berasal dari nama salah seorang anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ia berasal dari kota Babilonia, Irak. Nama Yasrib memiliki arti yang tidak baik, atau yang kotor. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengubah nama Yasrib itu menjadi Madinah. Karena Madinah memiliki banyak nama di antara yaitu Bait Ar-Rasul, artinya rumah Rasul. Bait Iman, ya beriman. Toibah, yaitu Toibah itu baik. Al-Habibah, Al-Mahbub, artinya yang dicintai semua orang. Darul Hijrah, artinya rumah hijrah. Dan yang terakhir yaitu Al-Haram, artinya tanah suci. Yang C itu substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Dalam catatan sejarah dijelaskan bahwa masyarakat yang menyambut kedatangan Rasulullah SAW berserta rombongan dinamakan kaum Ansar. Dakwah Rasulullah periode Mekah berlangsung selama 10 tahun, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai wafatnya tanggal 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Anak-anak bisa melihat di sini ada bagan uh, tentang substansi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada 4 materi yang dilakukan oleh Nabi, atau 4 substansi yang dilakukan Nabi dalam dakwah beliau di Madinah. Yang pertama yaitu ada al-adatul insaniyah, peri kemanusiaan. Yang kedua asyura, musyawarah demokrasi. Yang ketiga al-wahdatul, persatuan Islam, dan yang keempat al-ukhwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Selanjutnya mendeskripsikan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Strategi dakwah yang dilakukan di Madinah tidak dapat dipisahkan beberapa faktor. Beberapa corak dan ragam strategi dakwah Rasulullah SAW yang diterapkan di Madinah antara lain membangun masjid, menyampaikan dakwah dengan santun, mengedepankan studi teladan atau contoh yang baik, membangun sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Baiklah anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang membangun masjid. Masjid pada masa Rasulullah itu ada beberapa fungsi dan peranan masjid itu sendiri. Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat pertemuan pembinaan umat. Terus masjid adalah sebagai tempat mempersatukan umat. Masjid pertama kali dibangun Rasulullah adalah Masjid Quba, terletak tidak jauh dari kota Madinah. Terus strategi yang kedua yaitu menyampaikan dakwah dengan santun. Strategi ini dengan tujuan untuk memperkuat rasa persaudaraan sesama muslim, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang marhamah, saling menghormati sehingga tumbuh rasa persaudaraan yang kuat. Strategi yang ketiga yaitu mengedepankan suri toladan atau contoh yang baik. Dalam berdakwah, Rasulullah SAW lebih mengedepankan contoh sehingga lebih mudah ditiru dan diikuti oleh umat. Strategi ini lebih mudah diterima dan diikuti oleh masyarakat. Sebagaimana dalam firman Allah, surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Yang terakhir yaitu mengedepankan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Untuk menciptakan kerukunan dan toleransi dalam berdakwah, Rasulullah menyampaikan aturan yang terkenal dengan istilah piagam Madinah. Piagam Madinah bermaksud untuk membentuk sebuah masyarakat di bawah naungan Islam. Dalam piagam tersebut mengatur segenap aspek kehidupan, berisi kaidah, akhlak, kebajikan, undang-undang, kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain. Pemahaman dakwah
Nabi di Madinah. Sesuai ajaran Islam, umat Islam wajib memiliki semangat ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Semangat ukhuwah didasarkan pada implementasi dari pemahaman terhadap salah satu strategi dakwah Nabi di Madinah, yakni mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Jiwa semangat bersaudara kaum Ansar yang perlu diwujudkan oleh umat Islam terhadap sesama Muslim dalam kehidupan modern seperti sekarang ini. Ini ada beberapa contoh sikap yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu saling berbelas kasihan, saling menguatkan, saling menyelamatkan, saling berlomba-lomba dalam ketakwaan, saling menghibur, tidak saling merendahkan, saling menghormati, menyayangi yang muda dan menghormati yang lebih tua, bersikap lemah lembut, merendahkan hati terhadap saudara, menempatkan diri saudara secara profesional, tidak boleh saling membenci, menghasut, dan memutuskan silaturahmi. Dilarang saling mendiamkan, saling berjabat tangan sehingga diampuni dosa-dosanya. Inilah beberapa sikap yang harus kita teladani dari pemahaman materi kita hari ini tentang substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Mudah-mudahan kita dapat mengimplementasikan sifat-sifat ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anak ibu sekalian. Materi kita sudah selesai. Mudah-mudahan apapun yang ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya dan bisa mengambil suri teladan dari Nabi Muhammad SAW. Cukup di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan dan kesempatan waktu sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.